Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kumis Beracun. Kali ini saya bakalan bikin video tentang pengetahuan ya. Jadi saya bakalan ngasih tahu nih untuk teman-teman di rumah nih. Jadi di sini saya bakalan sedikit ngasih tahu tentang inkubasi telur ular gitu kan. Ya mungkin bisa dibilang juga telur reptil lah ya. Jadi saya di sini bakalan sedikit ngasih pengalaman gitu, ngasih gambaran gitu kan. Nah, dimana gambaran ini adalah untuk pengetahuan teman-teman di rumah juga nih, mungkin yang baru mau memulai breeding gitu kan, bisa itu ular, iguana dan lain-lain lah ya. Tapi nah di sini saya bakalan ngasih apa ya, bisa dibilang tips lah ya. Jadi gini, awal 2017 itu saya mulai breeding iguana gitu kan, iguana dan gecko sih, lebih khususnya di iguana sih lebih fokusnya ya. Jadi nah 2017 itu saya mulai breeding dan di tahun 2017 itu gagal gitu. Jadi gagal itu telur iguananya itu ada yang memang tidak dibuahi gitu kan, jadi telat lah gitu kan. Nah itu yang pertama. Untuk yang kedua, indukannya itu berhasil dibuahi cuman telurnya gagal. Nah gagalnya kenapa gitu kan, jadi kebanyakan berjamur gitu kan. Nah dari 2017 itu terus belajar dan mulai lagi di 2018. Nah di 2018 ini ada satu indukan yang memang bisa dibilang bagus lah ya, telur-telurnya itu bagus, cuman itu gagalnya ya dari jamur juga sih, dari jamur juga, dari masa inkubasinya ya. Nah itu kurang lebih 2018 ada 52 telur kalau nggak salah ya gitu. Nah yang berhasil menetas itu cuman ada 2 gitu. Nah dari situ saya belajar ya. Jadi gini, kebanyakan kan kita lihat kalau misalkan breeder besar gitu kan, itu menginkubasi itu menggunakan alat tetas gitu kan, yang mana mungkin udah disediain tempat penetasannya itu seperti apa, teman-teman mungkin udah pada tahu lah ya. Nah di sini saya sedikit mau ngasih pengetahuan untuk teman-teman di rumah nih, bahwa sesungguhnya gitu, ini yang udah saya pelajari ya menurut saya pribadi gitu kan. Jadi dari tahun 2017 sampai 2020 sekarang ini, saya itu mencoba untuk menetaskan telur reptil, atau ya bisa dibilang kan kayak gecko, iguana, terus ular apa namanya, ular-ular lokal. Dan sampai sekarang nih saya lagi nge-inkubasi telur Molurus albino gitu kan. Nah kebetulan tanggal 7 Oktober kemarin itu baru keluar ya, baru bertelur kan. Nah sekarang lagi masa inkubasi, berarti dari 7 Oktober sampai sekarang 7 November, berarti sebulan ya, genap sebulan gitu kan. Ada waktu sekitar 2 bulanan lagi. Nah jadi kan kalau reptil itu atau ular itu biasanya kan membutuhkan waktu 80 sampai 90 hari, bahkan bisa lebih gitu kan. Nah gitu, dari pembelajaran yang sudah-sudah itu kan saya belajar gitu. Nah itu saya nggak pernah pakai inkubator atau mesin tas gitu kan. Nah di sini saya selalu menggunakan yang memang bisa dibilang sih apa ya, real, bukan di alam. Jadi memang saya pakai, memang masih pakai wadah ya. Jadi telur itu dimasukkan ke tempat wadah gitu kan, entah itu Tupperware atau tempat-tempat yang lain. Nah saya selalu mencoba untuk bereksperimen gitu kan. Nah kenapa seperti itu, karena memang kalau kita lihat gitu kan, hewan itu di alamnya itu dia seperti mengubur gitu kan, mengubur apa, telur-telurnya gitu kan, sedangkan itu di alam yang terbuka. Nah di sini saya mencoba untuk hewan aja bisa gitu secara di alam gitu, itu bisa pada menetas gitu kan. Tapi di sini saya mencoba untuk jadi telur iguana tuh tahun 2018 kalau nggak salah, saya masukin ke Tupperware, saya simpen di lemari. Nah tapi jangan asal simpen gitu ya, karena kita butuh pengecekan suhu. Nah suhunya itu, suhu ruangan itu ada berapa sih gitu kan, sedangkan yang memang dibutuhkan oleh telur ini atau telur reptil ini berkisar di, kalau saya pribadi ya, dari 28 derajat Celcius sampai di 31-an gitu kan. Nah, sedangkan di kamar saya ini suhunya cukup dibilang agak panas sih enggak ya, tapi karena memang berada di atas sekitar 30 sampai 32 lah gitu kan, itu tanpa menggunakan AC gitu kan. Jadi kalau misalkan
lagi siang terik itu panas, memang panas, kerasa panas gitu kan. Nah, tapi kita jangan lupa untuk menstabilkan itu, jadi mengatur si suhu ruangan agar stabil gitu kan, jadi sesuai yang kita inginkan, jangan sampai di angka 32 ke atas lah gitu kan, mungkin itu nanti bakalan terlalu panas untuk telurnya dan bakalan terjadi sesuatu hal yang memang mungkin bisa jadi itu gagal gitu kan. Nah, di sini saya menggunakan ukuran gitu kan, ukurannya berarti di 30-an sampai 32. Nah gitu ya, itulah memang 32 itu agak terlalu tinggi lah ya, cuman itu mungkin bisa dibilang kadang-kadang lah ya panasnya, kadang-kadang karena saya naruhnya itu ada di lemari ya, ditaruh di lemari, jadi di lemari baju gitu kan, yang mungkin nah kita juga harus menjaga kelembabannya, jadi jangan sampai terlalu kering. Nah seperti itu, jadi saya menggunakan metode di suhu 28 sampai 32. Nah, kalau misalkan di bawah 30 itu bisa jadi waktu penetasannya itu agak lama gitu kan, bisa sampai 90 hari lebih mungkin. Kalau misalkan di 30 sampai 31 mungkin itu stabil lah ya. Kalau di bawah 30 itu bakalan membutuhkan waktu yang agak lama gitu kan. Nah, dari situ dari iguana saya berhasil. Nah, itu saya taruh di lemari baju. Nah, untuk yang kedua itu di gecko saya taruh di lemari di dapur gitu kan, karena mungkin teman-teman di rumah yang udah pernah menetaskan telur gecko mungkin terlihat mudah kali ya, jadi seperti itu kan. Jadi kayak misalkan gecko itu ditaruh di suhu ruangan yang stabil itu bakalan tetap menetas, tapi harus tetap dipantau gitu kan. Nah, oke, nanti saya bakalan ngajak teman-teman di rumah untuk ngeliat gimana sih gitu kan, atau di mana sih saya nyimpan telur ular yang saat ini sedang saya inkubasi gitu. Oke. Nah, telur ular ini saya simpan di lemari dapur. Jadi yang memang suhunya itu berkisar di 30-an. 30 bisa kurang lah, 30 atau 29 yang memang notabene kalau dapur biasanya sih kalau di rumahan gitu kan, di perumahan gitu kan, kita bakalan nyalain lampu ya mungkin 24 jam, mungkin ada yang dimatiin. Nah, itu juga kan berpengaruh gitu kan, jadi bisa naik bisa turun, tapi ya setidaknya tidak melebihi suhu yang memang panas banget gitu. Oke, saya bakalan ngajak teman-teman gitu kan. Nah, sekarang untuk melihat gimana sih telurnya atau di mana sih telurnya gitu kan, dan cara saya untuk mempertahankan si telur ini agar benar-benar aman gitu kan dari suhu tersebut dan bisa terus survive sampai nanti menetas 3 bulan ke depan. Oke, yuk kita lanjut untuk lihat telurnya. Oke, cekidot. Nah, ini adalah telur pertama ya. Jadi ini saya simpen di lemari dapur yang memang bisa dibilang sih jarang-jarang dibuka ya lemarinya ya. Jadi nah, di sini saya menggunakan suhu di 30 derajat Celcius gitu kan. Nah, nih keadaan telurnya ya. Alhamdulillah sih masih bagus ya selama ini ya. Masih baik-baik saja. Oke, sekarang saya pengen nunjukin ke teman-teman, sekaligus saya mencoba untuk membersihkannya ya. Siapa tahu kan ada embun atau mungkin ada jamur ya. Oke, kita buka ya. Di sini udah saya siapkan tadi ya yang telur yang memang ada di dalam Tupperware ini. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 5 hari belum saya buka gitu kan. Nah, biasanya sih saya kalau misalkan ngecek telur ular itu per 5 hari sekali. Jadi 5 hari sekali itu ini saya buka gitu kan, saya lihat ada apa namanya jamurnya atau enggak gitu kan, terus berembun atau enggak. Nah, kalau misalkan ada embun sebisa mungkin kan kita harus ngebersihin lah ya, jadi membuat steril daleman atau memang di sekitar telur ini bisa kita pastikan itu kering gitu, jangan sampai ada jamur terus embun dan yang lain-lain lah. Nah, gimana sih cara biasanya saya untuk membersihkan tempat si telur ini agar tetap steril dan aman nanti sampai menetas gitu kan? Oke, sekarang di sini udah saya siapin ada tisu dan juga ada nih air alkohol. Ini 1 liter ya, alkohol 96. Nih,
96%. Nah, kelihatan ya, 96%. Nih, mana sih? Oh, ini nih. 96% nih alkoholnya. Oke. Nah, ini fungsinya tisu dan alkohol itu untuk apa sih gitu kan, biar teman-teman di rumah tahu juga gitu. Nah, yang pertama kita harus cuci tangan ya. Nih, cuci tangan. Jadi sebelum kita pegang-pegang telur ular itu, kita harus pastikan tangan kita itu harus bersih gitu. Jangan sampai ya kita udah megang apa nih gitu kan, yang memang mungkin sih nggak terlihat kotor, tapi kan nggak tahu ada kuman atau enggaknya. Nah gitu, sebelum kita memegang telur ular atau telur reptil lainnya, itu kita wajib cuci tangan. Nah, sesudah cuci tangan kita harus cuci lagi tangannya, harus tetap safety. Kita harus cuci tangan pakai alkohol ini. Oke, nah, oke, sekarang bakalan saya cuci tangan ya. Sedikit aja, jangan banyak-banyak gitu kan. Jadi biar dipastikan bahwa tangan kita itu tetap steril. Basah sumpah. Nah, nih, oke, ini udah saya cuci tangan. Nah, ini tisu itu fungsinya untuk kita lap tangan yang tadi udah dicuci dengan alkohol, kita bersihin lagi pakai tisu. Nyengat banget ya alkoholnya. Nah, setelah ini kita harus bisa pastikan tangan kita sudah kering, oke, dari alkohol tadi, jadi jangan sampai masih basah gitu kan. Nah, sekarang kita bakalan buka telurnya, oke. Nah, ini pertama kita harus cek, kita pastikan bahwa dinding-dinding atas Tupperware ini terlihat aman atau memang bisa dibilang jangan sampai ada jamur. Biasanya kan kalau seperti ini gitu kan ditutup, taunya banyak jamur di sini nih. Tapi yang jelas ini pasti kita bersihkan, oke. Nah, jadi tisu ini kita bakalan basahin sama alkoholnya, biar steril juga kan tisunya gitu. Jangan terlalu banyak, yang penting basah aja, karena kita cukup untuk lap-lap dindingnya aja. Nah, sedikit aja sih, jangan banyak-banyak. Ini kita geserin dulu telurnya, kita cuci dulu nih, kita lap nih ya. Kita pastikan ini benar-benar steril dan gak ada jamur gitu. Jangan sampai terlalu basah ya. Ini kita lap. Nah, ini kan ada sisi yang keringnya, jadi kita lap langsung. Nah, ini udah bisa kita pastikan, semoga aja ini steril ya, aman gitu kan. Nah, setelah ini baru kita periksa di bagian dinding-dinding telurnya. Sebentar, ini saya bersihin dulu nih. Ada bekas-bekas tisunya jadi kayak nempel gitu. Nah, ini telurnya. Nah, telurnya ini agak apa ya, bisa dibilang agak berantakan di bagian atas telurnya. Nah, ini bakalan kita bersihin lah gitu kan, biar nggak ada apa ya, jamur lah, bisa dibilang agar aman. Nah, ini sebelum kita bersihin telurnya, kita tetap harus bersihin dindingnya ya, jadi takutnya ada embun-embun gitu kan. Kita tetap pakai alkohol. Nah, tetap sedikit aja, jangan banyak gitu. Nah, ini kita bersihin. Nah, seperti ini ya dindingnya. Nggak ada. Nah, ini kalau nggak ada sih bisa dibilang agak bagus lah, jadi jangan sampai ada embun. Nggak ada embun sih ini, jadi lumayan tetap bagus lah kondisi ininya. Nah, ini di sini saya pakai media tetas vermiculit ya. Biasanya sih bisa dipakai dengan perlit atau vermiculit. Nah, di sini poin pentingnya nih saya kasih tahu ya. Jadi waktu itu saya pakai medianya itu perlit. Nah, perlit itu kebanyakan ada yang misalkan 1 kilo perlit terus dicampur beberapa gelas air, mungkin ada yang seperti itu, ada. Nah, kalau saya sih enggak, jadi perlit yang memang masih dibungkus langsung saya masukin ke dalam suatu wadah, dan itu nanti bakalan saya semprot sedikit-sedikit gitu kan, disemprot sedikit-sedikit, jadi biar agak apa ya, ada kelembabannya lah, agak basah tapi nggak terlalu basah, jadi cuman sekedar basah aja gitu. Nah, dari sekedar basah itu kita diamkan beberapa menit, 5 menit lah kalau nggak salah sih, 5 menit. Jadi kalau misalkan perlit
perlit itu kena air itu bakalan seperti panas gitu kan, jadi kayak menguap gitu, kayak semen dikasih air gimana sih kan, seperti itu. Nah itu biarkan untuk apa ya, hilang dulu lah seketika gitu kan, 5 menit itu. Jadi setelah 5 menit itu udah bisa kita pastikan aman, baru kita masukkan telurnya gitu. Nah sama juga dengan perlit ini, vermiculit ini, jadi jangan terlalu basah. Nah ini udah kering ya, jadi dari 7 Oktober kemarin itu saya cuman sekali membasahkan si vermiculit ini nih. Vermiculitnya memang nggak begitu basah gitu kan, jadi cukuplah kelembabannya, jangan terlalu basah dan becek juga. Nah ini nanti kita bakalan sedikit ngasih air ya di sisi-sisi pinggir vermiculitnya gitu. Nah ini untuk telurnya aman, ini masih terlihat aman, tapi kita bakalan bersihin atasnya ya. Nah tetap kita masih pakai alkohol sedikit aja, tapi jangan begitu basah seperti ini langsung dibersihin telurnya ya, jangan. Jadi tunggu agak kering, ini masih basah nih. Nah jadi setelah ini kita bersihin telurnya. Ini masih basah dikit, tapi kita bakalan bersihin. Nih. Kita bersihin ya. Cukup kayak disentuh-sentuh aja sama ininya, sama tisunya ya. Nah ini kan udah bersih nih atasannya. Sekarang kita bakal kasih kasih air sisi-sisinya sedikit aja, jangan banyak-banyak gitu. Udah nih, kita kasih air ya. Ntar airnya belum gua ambil, jadi gua ambil dulu. Nah, ini airnya segini cukup lah. Gini tuh ya kayaknya kebanyakan, jadi cukup sedikit aja. Ini kita ambil airnya pakai tutup alkohol tadi, jadi jangan terlalu banyak. Jadi ngasihnya gini nih, di pinggirnya nih. Ini salah satu air kemasan. Nah, ini kita kasih di pinggirnya aja ya, di pinggir ini dekat telurnya. Jadi jangan sampai kena telurnya. Nah, biar ada sisi kelembabannya aja. Nah, di pinggir-pinggirnya aja gitu kan. Jadi biar lembabnya itu dapet gitu. Nggak usah banyak-banyak. Nah nanti setelah 5 hari kemudian kita harus cek lagi dan kita pastiin prosesnya seperti ini gitu kan. Ini udah kita kasih air, udah kita lihat aman sih, nggak ada jamur juga, jadi udah aman lah pokoknya gitu. Suhunya udah cukup. Ini saya nggak ngecek suhu lagi karena memang alat pengatur suhunya rusak gitu kan, tapi udah bisa dipastikan sih bahwa di sini suhunya cukup stabil gitu di 30 derajat Celcius gitu. 30 bisa kurang juga kan kalau misalkan mati lampu, mati listrik gitu kan, itu bisa dipastikan turun gitu. Nah oke, nanti kita bakalan lihat satu telur lagi yang memang saya simpen ada di lemari ya, di lemari di kamar. Oke, ini kita tutup lagi, kita taruh, semoga bisa tetap survive nanti 3 bulan ke depan. Oke. Nah, sekarang kita udah ada di kamar nih. Jadi
ini adalah lemari yang memang sering saya pakai atau saya gunakan untuk menyimpan telur ya. Jadi untuk menginkubasinya itu ada di dalam lemari ini gitu kan. Nah, kita bakalan lihat. Oke, kita buka dulu. Nah, jadi seperti ini lemarinya nih. Maklum ya kalau misalkan berantakan. Nah, jadi ini adalah tempat nyimpen kain-kain, tadinya sih nggak ada gitu kan. Terakhir itu tahun 2019 awal itu. Nah, itu ada biasa saya taruh di sini itu untuk telur iguana, gecko dan yang lain-lain lah gitu kan. Ada ular-ular lokal juga seperti ular tampar, terus ada juga eh, kura-kura atau apa ya, kura-kura ini apa namanya yang lokal tuh, bulus ya. Jadi kura-kura bulus tuh yang biasa ada di rawa tuh. Nah, jadi saya juga pernah gitu kan coba netasin gitu, dan alhamdulillah sih berhasil gitu kan. Oke, di sini ada telur yang udah saya bicarakan dari awal, udah saya kasih tahu. Nah, di sini ada telur piton molurus ya, molurus piton albino nih, molab nih. Oke, jadi dari awal saya udah bilang saya di sini keep 2 telur. Jadi saya inkubasi 2 telur. Yang pertama kan tadi udah kita lihat ya, ada di lemari dapur, dan ini yang kedua, ini ada di lemari kamar. Nah, ini kamar saya ini bisa dibilang cukup panas karena memang lokasinya itu ada di atas ya. Jadi kamar saya ini benar-benar ke apa ya, kesorot banget gitu sama matahari gitu kan. Jadi kalau misalkan seperti sekarang nih, siang hari, tengah hari bolong ini, kalau panas ya panas gitu kan, kalau kita nggak nyalain AC gitu. Nah, biasanya saya kalau nyalain AC itu kalau siang itu cukup di 20 ya, jangan terlalu inilah, jadi biar nggak terlalu dingin si kamarnya gitu kan, untuk jaga-jaga juga suhu dari si telur ini gitu kan, agar tetap aman lah, stabil lah gitu kan. Nah, oke, kita bakalan lihat nih. Di sini ada telur, kita bakalan keluarin, oke? Biar teman-teman di rumah juga tahu. Ini agak kita deketin ya. Nah, ntar kita bakalan lihat, kita bakalan buka gitu kan. Keadaannya itu seperti apa sih sekarang? Jadi sama udah, jadi kalau misalkan saya ngecek telur itu per 5 hari ya. Untuk teman-teman di rumah, kalau saya ngecek telur itu biasanya 5 hari sekali. Nah, ini nih, majuan. Oke, ini kita sebelum kita buka Tupperware ini, alangkah baiknya kita harus tetap menjaga kesterilan ya. Jadi kita tetap cuci tangan pakai alkohol. Oke, sebentar. Sedikit aja, yang penting basah dan menyeluruh ya. Nah, ini kan masih dingin, masih ada air-airnya. Kita bakal lap biar kering juga, biar cepet kering. Nah, ini untuk teman-teman ini nggak jadi patokan ya, kalau misalkan nyuci alkohol apa, cuci tangan pakai alkohol ini harus yang 96%, enggak gitu. Kalian mau pakai sabun aja juga itu sih terserah gitu. Kalau saya kan istilahnya gini, kita itu sebagai pemula gitu kan, kita kan mempunyai kewaswasan tinggi gitu kan. Kita cuma punya telur 2 nih, gimana sih biar memaksimalkan si telur 2 ini biar benar-benar dia bisa menetas sampai akhir gitu kan, sampai akhir. Maksudnya kan kita butuh waktu 10 sampai 90 hari. Nah, dimana kita itu harus bisa menjaga sampai si ular ini benar-benar menetas nantinya gitu kan. Nah, untuk teman-teman di rumah kan mungkin yang misalkan pertama baru mau mulai untuk breeding, terus kalau udah ada yang misalkan teman-teman di rumah lagi nginkubasi gitu kan, wah gimana nih caranya gitu kan. Nah, kalau ini sih tips dari saya aja untuk menjaga-jaga, lebih ke apa ya, ke hati-hati gitu kan, lebih hati-hati. Jadi kita harus benar-benar ngejaganya. Jadi seperti itu. Oke, yuk kita langsung buka aja gimana keadaannya sekarang setelah 1 bulan. Nah, ini untuk tutupnya sih aman, tapi kita harus tetap cuci ya gitu, biar jaga kesehatan telurnya juga gitu, agar tetap aman. Ini tetap kita bakalan cuci pakai alkohol sedikit aja, oke?
Nah, ini pastikan ini bersih ya semua. Enggak sih, nggak ada apa namanya, embun nggak ada, terus udah nggak ada jamur juga. Biasanya sih kalau ada apa, biasanya suka ada kayak apa ya, kayak jamur. Nah, jamurnya itu kayak, tahu nggak jaring laba-laba yang misalkan ada di atap-atap rumah tuh. Nah, kayak gitu berjamurnya tuh seperti itu gitu kan. Biasanya banyak nih kalau misalkan telurnya apa ya, kurang bagus mungkin kan, atau mungkin si tempatnya ini terlalu lembab, terlalu banyak air atau gimana lah. Biasanya sih ada gitu. Nah, ini alhamdulillah sih nggak ada ya. Oke, ini udah kita lap. Nih, kita lihat telurnya. Ntar, kita setting dulu, oke? Nah, nih, telurnya masih dengan media yang sama gitu kan. Karena ketika ngebrojol semua, ketika keluar telurnya, jadi kita memang menyediakannya menggunakan vermiculit. Nah, vermiculit ini yang awalnya memang kita coba di 1 kilo vermiculit dikasih air lah ya. Gitu, udah gitu agak ditiriskan, airnya nggak terlalu banyak gitu kan, yang penting basah aja, jangan sampai apa ya, becek atau memang lembabnya tuh lembab parah kayak misalkan tanah yang udah di kasih air nih, udah disiram misalkan, terus sehari kemudian tuh masih ada kayak tapak apa ya, bekas. Jadi ada bekas yang memang si tanah itu udah pernah disiram sama air kemarin gitu. Biasanya kan kayak gitu nih. Tapi ini enggak ya. Nih kita lihat ya. Nah, tuh. Ini agak kering tapi basah sedikit, basah aja gitu kan, basah aja. Nah, oke. Ini nanti kita bakalan lihat kondisinya telur ular ini sekarang itu gimana, oke? Tapi kita bakalan kasih air dulu di sekelilingnya ya. Sedikit aja airnya, nggak usah banyak-banyak, oke? Nah, ini udah saya sediakan air ya. Biasa, pakai tutup botol aja. Nah, kita untuk menjaga kelembabannya aja, jangan, biar nggak terlalu kering gitu. Berarti yang sebelah sini belum. Oke lah, cukup segitu aja. Nanti kan kita bakalan ngecek per 5 hari. Sedangkan itu vermiculitnya juga masih agak basah lah. Tapi nggak begitu basah sih. Nah, ini untuk dari tekstur telurnya sih, kalau misalkan, nah yang bagus nih, yang bagus ya. Pertama itu ketika keluar biasanya itu telur itu terlihat seperti lembek. Nah, seperti lembek gitu. Nah, dari hari ke hari kalau misalkan telurnya bagus itu agak semakin berkeras gitu. Nah, ketika menuju pada hari H, ketika mau menetas, si telurnya itu bakalan seperti teksturnya itu kayak kertas karton, terus disobek itu apa ya, mudah gitu. Kalau misalkan kalian pernah nyobekin kertas karton pakai silet itu ya seperti itu, cuman ini lebih tipis daripada karton gitu. Nah, ini bakalan kita lihat kondisinya. Oke, nanti kita kira center, oke? Sebentar, saya ngambil HP dulu biar bisa di center, oke? Nah, nih, ini udah saya siapkan. Nah, ini bakalan kita keluarin telurnya, oke? Gimana sih kondisinya sekarang, oke? Nah, ini kita lihat nih. Duh, bingung udah. Sebentar. Nah, ini kalau di center gini nih. Nah, tuh, uratnya kelihatan ya. Ini masih bagus, masih aman. Nah, uratnya masih bagus banget ini. Ini asli bagus banget uratnya. Oke, nah ini semoga teman-teman bisa mendoakan juga, semoga bisa menetas sampai hari H ya. Ya kurang lebih ada di 90 hari. Semoga aja tepat, nggak lebih gitu kan.
Tapi ya nggak apa-apa sih, yang penting kalaupun lebih itu semoga bisa menetas. Oke, mungkin cukup segitu aja dari saya untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah, dan semoga jika ada teman-teman yang memang lagi menginkubasi gitu kan, semoga bisa menetas semua ya. Oke, mungkin cukup segitu aja dari saya. Salam kumis beracun.